Assalamualaikum Ustaz, Pak Yai. Waalaikumsalam. Ustaz, Baru berdua nih. Baru bertiga. Pet. Gimana Pak Bet? Alhamdulillah. Sudah keluar belum tuh suratnya? Belum. Belum ada kabar? Belum. Di Belum WA, ada. di WA sama Pak Kasih ya? Iya di WA, Pak. Masalah itu, apa namanya? Data itu ya? Ya datanya. Sama gitunya lagi. Pak Salih, Ya, ijab saya, kabulnya lagi belum? saya baru bayar sedikit, baru bayar Oh, 175. Oh, sudah berarti. Itu apa registrasi 6 setengah. Setengah. Terus jas alma mater sama Oh, apa satunya itu yang paling bawah itu. matrikulasi. Nah, itu aja saya. Ya dah. SPI sama SPP belum. Itu kan, SPI kan 1,5 Pak, ya. syaratnya UTS kan itu, Pak. SPP. Ya. Enggak apa-apa, ada masalah. Masih dimaklum. Oh, masih dimaklum ya. UTS UTS 3,5, 3,5. 350. Ya. Belum bayar kita semua nih. Wih, deras sekali hujannya sini, Pak. Bu, Petir. kan rontok ya anunya ya, Pak. Bunga-bunga durennya ya. Udah nggak berbunga, dia sudah berbiji. Oh, berbiji, wah, tinggal nunggu. Tinggal nunggu, insya Allah nanti kita di Tegalingah gini ya. Sip, sip, sip. Siap. Kalau sudah Sampai nggak musim. hujan, Pak? Hah? Nggak hujan sendiri. Enggak, baru mendung aja. Mendung, Wih, mendung sedikit. deras sekali, Pak. Oh, mendung sedikit sini. Ya Allah. Mau gimana, udah dilengkapi datanya, Pak? Tadi sempat sih ngelengkapin datanya, tapi pertama tuh error. Nyoba lagi bisa dikit, tapi ada yang enggak bisa di ini. Balik lagi. Oh. Itu Bu Dita, man Bulelengnya. Kenapa? Saya kok nggak diajak katanya. Man Ya, buleleng. ya Bu Nita. Tahu Pak, istrinya Pak Haji itu soalnya. Aduh, yang Rosikin, Rosikun.
Rosihun apa? Iya, Rosikin, ya, Rosikin. Mbak ya Pak Rosikin. Mau ngajar agama dia gitu. Enggak, dia kan kuliah di Undiksa S2. Terus, terus, Terus eh, dikabari dah bahwa Pak Sali sama dari Kanwil cepat urus, Pak Sali sama Pak Bait sudah masuk berkasnya. Langsung ngebel saya dia Pak, oh surat berkasnya, surat berkas apa namanya? izinnya. Izin belajar. Terus saya dah, kok nggak ngajak-ngajak katanya. Oh, lain kampus gitu. Akhirnya tak suruh dah ini Pak, koordinasi dengan Pak Agung. Dia diangkat Kemenak, taruh Dignas dia. Apanya Pak? Dia Dignas ngangkat ya. Enggak, Kemenak iya, dia. Kementerian Hah? Agama dia. Iya, Kemenak. Masa Kemenak mangkat sekolah umum? Apa materi Iya. umum? Iya, mapel umum dia dulu. Iya, masa Ngangkat, Pak. Kemenak ngangkat mapel umum? Ngangkat, Pak. Ngangkat mapel umum dia, Pak. Kayak penjas, matematika, IPA ngangkat ya, Pak. Terus dah koordinasi dia sama Pak Agung, nggak tahu ceritanya gimana. Apa sih? Bulan apa Ya. sih Bu Kanwil gini? Kenapa? Bulan apa Bu Kanwil pensiun? Tidak tahu. Katanya lagi sebulan, bulan ini paling enggak. Tahu lagi juga. Allah. Dia kalau S2 itu dia tak ganggu belajar apa? Cocok enggak dengan anunya? Dia kan harus bukan online ya. Dia gitu, Pak. Tatap muka terus, Pak. Makanya kalau kita kan jadwalnya kan pas sesuai. Tidak apa namanya? Meninggalkan tugas. Ya kan? Iya. Ya. Kalau dia jadwalnya kayak gitu bisa ada gini dia. Mana yang Belum ada, lain? belum ada orang. Belum. Pak Eko, Pak Hulaifi, belum ada masuk nih. Dia ngambil apa katanya Pak Bet? Kita Ya, ya, ngambil apa dia? Pelajarannya sama. iya pelajaran sama. Apa dia? IPA ya? Iya. IPA matematika? Matematika kayaknya, Pak. Matematika. Ya. Oh. IPA kayaknya IPA kayaknya ya. Nah, itu udah kurang jelas. Umum IPA, Pokoknya Bapak. umum. Ini Pak Agus sudah daftar ya, Pak? Ini waktu pelajar. Apa Pak Bet? Pak Haji Agus sudah daftar ya? Udah daftar? Udah. Oh, suruh gabung dah kalau gitu. Ya, katanya hari ini tes wawancara. Oh, iya. Gabung dah dia, Pak. Mantap aja kemarin. Kemarin kan ditanya di akreditasinya apa? Kan minimal baik. Oh, sudah baik akreditasinya tak gitu. Udah saya kasih gitunya, Pak. Iya, sudah tak kasih juga dia akreditasinya. Nah, Ajab sih. Tuh, enggak apa-apa. Ketemu di situ udah kenal makanya di udah pasar. Iya, pelajar. Iya, kan di madrasah kan. Hah? Di madrasah.
Kali ya. Tuh. Ya udah Pak, saya mau ke sana dulu Pak ya. Mau kemana? Mau turun dulu. Turun ngambil kopi itu sambil rokok. Iya, itu dah. Pak Ali aja namanya tok tuh masih. Itu. Ah, ngopi dulu, ngopi. Wah, baru muncul Pak Ali. Iya, saya menyimak aja ini dulu. Belum pakai baju, saya ganti baju dulu, Pak. Saya aja pakai kaos itu, Pak. Hmm. Lebih santai, Pak. Panas sekali ini kayak baju koko, baju apa. Harus tipis. Lebih santai. Kipas angin nggak kuat ya, kepala saya muter-muter, Pak. Backgroundnya kayak kepala kemenak. Ini anu aula kemenang, Pak. Makanya kayak kepala kemenak ikut Zoom. Aula kantor ya. Saya sama kembarannya. Iya ada 3 itu. Yang mana asli ya itu? Saya dulu punya adik kelas di apa namanya di matematika itu wajah kok sama dengan Pak Sali ya. Siapa? Kumis-kumisnya juga sama tuh lagi. Siapa namanya lupa saya namanya itu. Oh itu kok lain bukan PAI bukan matematika itu. Oh, Iya. katanya orang saya mirip sama Gus Yakut kalau dipelihara jenggotnya. Iya. Ya. Kalau dipelihara jenggotnya tak ukur tuh. Nggak pernah kuliah di Singaraja Pak ya? Kuliah di ini siapa? Kantor ya? Kalau di ya saya kuliahnya di Singaraja semua, Pak. Cuma Oh. kan bukan Undiksa. Oh ya. Pertama ikut di ini apa D2 IAIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, Tapi ikut di Bali. nah. Terus S1-nya di State Negara, Bu. Oh ya. Tahun berapa itu? State-nya? State-nya tak lulus 2003. 2003. Oh. 2003 lulus, 2004 ada bukaan, 2005 saya PNS. Oh, samaan ya BNS-nya ya, berarti Ya, sama saya. Samaan sama saya BNS-nya. 2005 semen. Iya, 2005. Kan besar-besaran memang itu. Iya, derajatnya angkatan berapa, Pak? Wih, berapa ya? 3. 1, 2, 3. Lupa dah itu. Mekeluh sudah kelama Paknya. Sama Pak, siapa namanya? Tuh, yang di Singaraja, siapa? Lupa saya namanya. Dulu PAI di Singaraja itu. Rumahnya di Singaraja, ya, Penogoro. Jalan di Ponorogo, Iya, guru PAI Sahlan, iya. Pak Sahlan, Bukan, satu lagi. Sarip. Oh, belum dia. PAI di Penogoro, Pasar Penogoro. Siapa itu nama Pak lupa saya, ya, angkatan sama saya itu. Derajat. Eh, tapi sama-sama guru matematika. Enggak, Iya, guru PAI. PAI. Oh, PAI. PAI. Dari Tegalingga. Tegalingga juga ada tuh yang agak gundul-gundul itu, agak botak-botak. Pak, siapa namanya, Pak? Aduh, saya lupa namanya. Tegalingga. Memoria. Angkatan 3 saya dulu. Hmm. Hmm. Saya dulu tugas di Nah, Man ya Karangasem. kalau enggak salah perajabnya itu pas Aceh tuh Pak, banjir Aceh Pak. Hmm? Tsunami Aceh, Oh, pelajarnya ya. ya. Sampai setelah itu. Nah, lupa saya. 2000 berapa? 2000. Ya tsunami Aceh itu pas di sana di hotel nih. 2006 atau 2000 itu. Lupa saya juga ya. Pas di hotel tuh ya perajabnya itu. Hmm. Hmm. Di hotel apa diklat? Boleh diklat? Oh iya balai diklat. Cuma kan di hotel apanya tuh ya? Yang di hotel tuh apanya ya? Kan balai diklat perajabnya. Yang di hotel apa? Eh, Nah, 100%-nya mungkin ya. Pelantikan 1%-nya.
Ada lupa saya juga ya. Kalau tidak salah. Mm. Kan 80% dulu, habis itu Ya, baru ya. CPNS ini. tuh. Jabatan ya. Apa penerimaan SK mungkin itu, kalau tidak salah di hotel tuh. Baru Iya. Prajab. Lupa sudah kelamaan doknya. Sekian tahun. Ada kemana anak teman-teman nih? Udah setengah 5 ini, setengah 5 hampir kurang dikit. Pak Dimas muncul. Apalagi nih, tuh 2, 3, 4 sama saya nih, baru 4. Iya. Apa lagi Pak Baitullah ya. Oh, Pak dosennya sudah masuk. Pada sana ya Pak. Tapi teman-teman masih belum masuk. Pak Eko belum masuk, Pak Eko. Assalamualaikum Pak dosen. Waalaikumsalam, Pak Sali dan Bapak Ibu yang lain, Pak Waalaikumsalam. Fauzi, Pak Baitullah, Mas Dimas Sohibul, nggih. Ini Oke, Pak Mas Hulaifi kemana nih? Belum muncul. lama ya. Nggih. Beliau Tidak ada. kemarin saya promosikan itu Ustaz, Oh, nggih. di Slemadeg. Hmm, Soalnya yang hadir Ibnu IPPNU, ada Fatayan juga. nggih. Nggih, siapa tahu benar-benar mau jadi made, akhirnya kan harus diselemadeg kan gitu. Nggih Mas Hulaifi, Belum masuk dia, Pak. belum masuk. Sudah masuk belum? Oh, masuk. Baru masuk. Waalaikumsalam. Gimana Mas? Ada yang ngubungi Mas setelah dari Selamadeg? Belum ada, Pak. Hubungi ngambil mantu nanti. Apa perlu dibawa ke Jembrana dulu ini? Kayaknya nggak ada yang minat. Iya. Kalau Levi pedes sebabnya, kan Lombok. Lombok itu bahasa Sasak, Pak. Bukan bahasa Oh, Jawa. gitu. Oke. Lombok itu bahasa Sasak artinya lurus gitu. Oh, gitu. Ya kalau berdiri lurus Pak Levi. Agak mengkual dikit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, teman-teman mahasiswa pasca sarjana PAI semester 1, pada kesempatan yang baik ini, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita kembali berjumpa dalam rangka diskusi kaitannya dengan mata kuliah pendidikan agama Islam multidisipliner. Tidak terasa satu pekan itu cepat nih. Tiba-tiba kita sudah harus masuk lagi di kelas PAI multidisipliner ya. Jadi tapi kayaknya walaupun terlihat cepat tapi lama kayaknya ya. Mungkin kangen ya ke teman-teman semua. Lama karena dipikir, Dok. Oke. Saya ingin cepat selesai juga. Oh gitu. Tiba-tiba UTS, Pak. Oke. Tiba-tiba sudah setengah jalan ya. Alhamdulillah, ini patut kita syukuri. Artinya proses teman-teman ini sebenarnya tidak lama. Nanti tiba-tiba sudah mau daftar wisuda barangkali. Jadi mohon semangat karena kurang dari 3 bulan sudah masuk semester 2 ya. Jadi setelah itu 3 penelitian sudah, setelah itu selesai. Kira-kira demikian. Namun ada satu syarat yang barangkali harus dicicil oleh teman-teman kaitannya dengan menerbitkan di jurnal yang bereputasi Sinta, minimal Sinta 4. Sebenarnya ada beberapa
kolega yang punya Sinta 4, kalau di kampus baru Sinta 5 masalahnya, berarti harus keluar kampus dulu. Jadi perlu dari sekarang untuk mulai menjajaki atau kalau perlu tugas atau tema dari mata kuliah kita ini bisa dijadikan bahan teman-teman untuk submit nih. Nggak apa-apa, persoalan Terima atau nanti enggak ya? diterima itu bonus. Jadi kalau diterima itu bonus, yang penting kan prosesnya. Setidaknya teman-teman nanti paham bagaimana cara submit dan sampai kemudian dapat LOA misalnya, kan luar biasa. Kalau sudah dapat LOE itu kan sudah satu tahap sudah dilewati, tinggal nunggu terbit saja. Ini saya juga sedang nunggu LOE nggih untuk Sinta 2 di Aceh. Barangkali nanti ada yang mau terbit juga di situ, monggo. Yang penting kuncinya kalau mau nerbitkan itu kita harus mempelajari template-nya terlebih dahulu. Karena orang itu akan membaca terlebih dahulu keseriusan kita dari sisi sistematika. Substansi itu nomor sekian, karena substansi itu kan belakangan dilihatnya. Tetapi kalau sudah dari sisi tampilan berbeda dengan yang diinginkan oleh jurnal, atau istilahnya adalah gaya selingkung, gaya selingkung, jangan keliru. Jadi gaya selingkung di masing-masing jurnal itu berbeda atau ciri khas. Misalnya dari font saja misalnya. Ada yang senang dengan font Arial misalnya di satu jurnal. Kemudian kita menggunakan Times New Roman, maka tidak akan diterima sebagus apapun tulisan kita. Atau kemudian size-nya kita terbiasa dengan size 12 spasi 1,5 misalnya. Kok ada jurnal yang kemudian senangnya size-nya 13, kemudian spasinya 1 spasi misalnya, itu bisa saja terjadi. Karena itu murni khas dari masing-masing pengelola jurnal dan itu tidak diatur oleh siapapun. Nah, itulah pentingnya kita agar oleh editor itu dianggap serius dulu. Jadi template itu juga kita harus pelajari. Kalau saya itu biasanya ambil template-nya dulu, setelah itu saya klik seperti biasa, oh kelihatan kan nanti ukurannya apa, size-nya apa, spasinya berapa, itu kan kelihatan. Itu penting. Setelah itu baru udah kita isi, setelah itu kita submit, insya Allah akan masuk. Paling kalaupun ada catatan, nanti kan bagian dari korespondensi antara penulis dengan pengelola. Dan itu kalau bapak-bapak nanti untuk kepentingan Jafung, itu biasanya korespondensinya yang jadi penting. Kenapa? Karena dikhawatirkan tulisan kita tidak melalui proses editorial. Penting ngirim langsung dipublish misalnya. Itu kan banyak terjadi pada jurnal yang fast track dan berbiaya besar. Itu biasanya tidak melewati itu. Sehingga nanti kalau misalnya teman-teman submit jurnal, namun kemudian ada catatan yang harus diperbaiki, itu sesuatu yang normal dan itu sebenarnya juga demi kepentingan teman-teman semua. Itu. Kan tidak menutup kemungkinan nanti setelah S2 lanjut S3, nanti apalagi yang ASN kan bisa pindah ke dosen kalau sudah S3, kan bisa ke profesor. Nah, korespondensinya itu yang dibutuhkan, terlebih pada jurnal-jurnal ilmiah yang bereputasi, Sinta setidaknya. Itu kenapa menjadi penting revisi itu, proses lah. Intinya kan prosesnya yang dinilai, itulah kurang lebih. Bukan kemudian itu, ini kok bikin kita susah misalnya. Enggak. Itu bagian dari proses ketika kita nulis. Ini juga kemarin saya sudah dapat balasan dari editornya bahwa kami akan lebih senang jika ada salah satu penulisnya afiliasinya luar negeri. Makanya saya sekarang lagi mencari nih teman-teman yang sedang di luar negeri. Tidak mesti yang memang asli di negara tersebut. Misalnya kita punya kolega yang sedang melanjutkan studi. Kita bisa mintakan, kenapa? Karena di mereka itu punya email afiliasi dengan kampusnya. Ini sedang dimintakan dan sedang dirundingkan dengan promotornya karena cukup ketat di luar negeri, cukup ketat. Jadi pinjam nama sama email aja itu memang harus memberikan manuskripnya terlebih dahulu. Termasuk saya ngirim sudah manuskripnya ke Australia ini.
karena yang saya mintakan itu ada di Australia dan itu juga dibaca oleh mereka. Jadi tidak prosesnya ini cukup panjang itu. Tapi itulah yang kemudian nanti justru menolong kita kalau kita kemudian untuk kepentingan Jafung dan lain-lain itu. Baik, kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak yang saya hormati, karena masih belum ada ibu-ibunya, Bu Dahlia belum muncul, jadi cari panggil bapak-bapak terlebih dahulu. Sudah hadir Pak Sali, Pak Ali, Pak Baitullah, dan juga Mas Dimas Sohibul ya, sama Ustadz Hulaifi ini kemarin sudah nyampaikan ke saya, Pak, sekarang kondisi Tabanan panas sekali, Pak. Saya matikan video karena kadang pakai kaos gitu. Nggak apa-apa, saya maklumi. Dan Iya, Pak. hari Terima ini kasih. kita akan diskusi tema apa nggih? Katanya kemarin yang siap maju ini Ustadz Saling nggih. Insyaallah. Jadi mohon setelah ini menyampaikan presentasinya dan kemudian nanti mohon teman-teman yang lain mengomentari. Kalau pekan lalu Ustadz Ali sedang perjalanan, nampaknya hari ini masih di kantor, jadi insya Allah beliau akan banyak nanti menambahkan, mengomentari, dan bahkan mungkin nanti terakhir akan bertanya kan itu kira-kira. Baik, untuk selanjutnya saya berikan waktu sepenuhnya kepada Ustadz Sali Subroto untuk menyampaikan tema diskusinya yang telah disiapkan oleh beliau 1 pekan terakhir insya Allah, karena beliau menyampaikan sudah dipikirkan. Jadi sambil lalu juga nunggu teman-teman yang lain untuk bergabung, monggo dimulai Ustadz. Saya matikan mikrofonnya nggih, biar tidak mengganggu jalannya presentasi yang akan dilakukan oleh Ustadz Sali Subroto. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Salam Ustaz. Insyaallah. Saya langsung share screen nggih. Masya Allah, Pak Salih ada 3. Ada 3. Background-nya, Pak. Iya, ntar. Lanjut, Pak, lanjut. Bentar. Background-nya, oh ini ya. Yang mana yuk? Kan sudah muncul ya? Teman-teman Iya, sudah samping, muncul? Pak. Ya. Samping, Pak. Sudah, Pak, Oke. sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Bapak dosen yang kami muliakan serta teman-teman seperjuangan yang dirahmati Allah. Baiklah, pada sore hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang pengaruh sesuai dengan pilihan yang 7 yang di-share oleh Pak Prof itu. Saya milih ini, yaitu pengaruh lingkungan sosial dan budaya terhadap pendidikan Islam. Kata pengantar langsung saja nggih, puji syukur sudah, biar lebih cepat. Daftar isi juga sudah, lanjut. Pendahuluan latar belakang. Pendidikan Islam merupakan proses pembinaan manusia secara menyeluruh, yaitu kafah, untuk membentuk akhlak, wawasan, dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Namun keberhasilan pendidikan Islam tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran di lembaga pendidikan formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya tempat peserta didik hidup dan berinteraksi. Lingkungan sosial mencakup keluarga, masyarakat, media, dan pergaulan. Sedangkan budaya mencerminkan nilai, adat, tradisi, dan sistem kepercayaan yang berkembang dalam
suatu komunitas. Kedua faktor ini memiliki peran yang sangat kuat dalam membentuk pola pikir, karakter, dan pemahaman keagamaan seorang. Bagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini menunjukkan bahwa perubahan sosial dan budaya memiliki dampak langsung terhadap pendidikan dan moralitas masyarakat, termasuk pendidikan Islam. Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan, yaitu semua orang itu dalam kebaikan dan kenikmatan. Allah tidak akan mengubah kenikmatan-kenikmatan seseorang kecuali mereka mengubah kenikmatan menjadi keburukan sebab perilakunya sendiri dengan bersikap zalim dan saling bermusuhan kepada saudaranya sendiri. Ayat di atas juga menunjukkan bahwa hakikat setiap manusia itu sebagai orang yang berhak mendapat kenikmatan penuh karena pada dasarnya mereka suci sebagaimana firman Allah surah Ar-Rum, fitratallah allati fataran nas 'alaiha. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah. Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak Adam dilahirkan dalam keadaan fitrah suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa lingkungan keluarga dan budaya sangat menentukan arah pendidikan dan nilai keagamaan seorang anak. Pembinaan pendidikan Islam tidak akan efektif jika tidak didukung oleh lingkungan sosial dan budaya yang kondusif dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dalam kitab Anwarun Tanzil wa Asrarut Ta'wil, Imam Baydawi juga menyatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin minal afiyah wan ni'mah hatta yughayyiru ma bi anfusihim minal ahwalil jamilah bil ahwalil qabihah. Artinya, sungguhnya Allah tidak mengganti sesuatu yang ada pada kamu dari kesehatan dan kenikmatan sampai mereka mengubah dengan individu mereka dari keadaan yang baik dengan keadaan yang buruk. Menurut pendapat ahli pendidikan Islam, Zuhairini menyatakan bahwa pendidikan Islam merupakan interaksi antara individu dengan lingkungannya dalam rangka pembinaan akhlak dan peningkatan kualitas ibadah kepada Allah. Sedangkan Hasan Langgulung menegaskan bahwa lingkungan sosial merupakan ruang hidup pendidikan yang menentukan arah terbentuknya kepribadian Muslim. Dalam konteks budaya, Kunchoro-Ningrat menyebutkan bahwa budaya adalah sistem pengetahuan dan nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi dan membentuk pola pikir serta perilaku masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Al-Atas yang menyatakan bahwa pendidikan Islam harus mampu mensucikan jiwa manusia dari pengaruh budaya dan yang bertentangan dengan tauhid. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyaknya pengaruh budaya modern, globalisasi media, serta pergaulan bebas telah memberikan dampak terhadap perilaku generasi muda, termasuk melemahnya praktek keagamaan dan nilai moral Islam. Di sisi lain, budaya lokal yang selaras dengan Islam dapat memperkuat pendidikan keagamaan dan menumbuhkan karakter Islami dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kajian tentang pengaruh lingkungan sosial dan budaya terhadap pendidikan Islam
menjadi sangat penting untuk mengetahui sejauh mana faktor-faktor eksternal tersebut mendukung atau menghambat tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam pada hakikatnya adalah proses pembentukan kepribadian Muslim seutuhnya, yang tidak hanya berfokus pada transfer ilmu agama atau taklim, tapi juga pada pembinaan karakter dan moral, tarbiyah. Proses ini berlangsung dalam suatu ruang lingkup yang luas, di mana lingkungan sosial dan budaya memegang peranan yang sangat fundamental dan tidak terpisahkan. Pendidikan Islam tidak pernah hadir dalam ruang hampa, melainkan selalu berinteraksi, berasimilasi, dan bahkan berdialektika dengan realitas masyarakat di mana ia tumbuh dan berkembang. Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang kaya akan keragaman etnis, adat istiadat, dan nilai-nilai lokal, menyajikan konteks sosiokultural yang unik bagi pendidikan Islam. Ajaran Islam yang universal, rahmatan lil alamin, bertemu dengan kearifan lokal wisdom yang telah mengakar, menghasilkan bentuk praktek dan institusi pendidikan yang beragam, mulai dari pesantren tradisional hingga madrasah modern. Oleh karena itu, memahami pengaruh timbal balik antara lingkungan sosial budaya dan pendidikan Islam menjadi krusial untuk memastikan relevansi, efektivitas, dan keberlanjutan pendidikan Islam di era kontemporer. Pengaruh lingkungan sosial mencakup bagaimana struktur masyarakat, interaksi antar individu, dan fenomena sosial seperti urbanisasi, globalisasi, dan konflik sosial, membentuk kebutuhan, ekspektasi, dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam. Sementara itu, pengaruh budaya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai tradisi, seni, dan bahasa lokal diintegrasikan atau sebaliknya berkonflik dengan materi, metodologi, dan tujuan pendidikan Islam. Untuk memperkuat argumen tentang signifikasi lingkungan sosial dan budaya terhadap pendidikan Islam, berikut adalah pandangan beberapa ahli, yaitu salah satunya Imam Ghazali dalam konteks lingkungan sosial. Al-Ghazali dalam karya sangat menekankan peran lingkungan pergaulan dalam pembentukan akhlak anak. Beliau berpendapat bahwa anak ibarat kain putih, fitrah. Orang tua dan lingkungannya lah yang mewarnainya, seperti yang di atas, dalil yang di atas. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pendidikan, khususnya pendidikan moral, sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi sosial dan norma-norma yang berlaku dalam komunitas. Pendidikan Islam harus memastikan lingkungan sosial anak mendukung penanaman nilai-nilai moral. Kunto Wijoyo tentang budaya dan pendidikan Islam, seorang sejarawan dan budayawan. Beliau mengemukakan pentingnya ilmu sosial profetik yang mengintegrasikan nilai-nilai transendental dengan realitas sosial, historis, atau budaya. Dalam konteks pendidikan, hal ini berarti pendidikan Islam harus mampu mewujudkan nilai-nilai ilahiyah ke dalam bentuk praktis budaya, praktis kebudayaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Artinya keberhasilan pendidikan Islam diukur dari kemampuan beradaptasi dengan budaya tanpa kehilangan identitas keislamannya. Clifford Geertz terkait adaptasi budaya, meskipun seorang antropolog, studi Geertz tentang Islam di Jawa, misalnya konsep santri, priai, dan abangan, sangat relevan. Ia menunjukkan bahwa praktek keberagaman umat Islam sangat dipengaruhi dan diinterpretasikan melalui lensa budaya lokal. Ini menegaskan bahwa lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah secara inherent merupakan produk interaksi antara ajaran agama dan struktur sosial budaya yang ada di sekitarnya.
Pendidikan Islam harus sensitif terhadap variasi budaya ini agar dapat diterima dan efektif. AAR Pilar mengenai pendidikan multikultural menegaskan bahwa dalam masyarakat yang multikultural seperti Indonesia, pendidikan haruslah bersifat multikultural. Dalam konteks pendidikan Islam, hal ini berarti pendidikan tidak boleh eksklusif, melainkan harus mengajarkan toleransi, inklusivitas, dan penghargaan terhadap perbedaan yang ada dalam lingkungan sosial dan budaya. Pendidikan Islam harus menjadi agen pembangunan masyarakat yang harmonis dan anti diskriminasi. Meskipun kenyataan kita di sini banyak diskriminasi. Pandangan para ahli ini menggarisbawahi urgensi untuk mengkaji secara sistematis sejauh mana lingkungan sosial dan budaya berfungsi sebagai variabel independen yang secara signifikan membentuk orientasi materi dan hasil dari proses pendidikan Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam merumuskan model pendidikan Islam yang kontekstual dan relevan bagi masyarakat Indonesia. Rumusan masalahnya, pertama, bagaimana pengaruh lingkungan sosial terhadap perkembangan pendidikan Islam di masyarakat, bagaimana peran budaya lokal dalam membentuk pola individu Islam, apa saja dampak positif dan negatif lingkungan sosial dan budaya terhadap pendidikan Islam, bagaimana strategi pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan budaya modern dan global, terus bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pendidikan Islam. Tujuan pustaka samakan di atas, cuma untuk mengetahui gitu, untuk memahami, sama dengan rumusan masalah. Terus manfaat penelitian, manfaat penulisan, manfaat teoritis, memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang pendidikan Islam terkait hubungan antara lingkungan sosial, budaya, dan proses pendidikan. Kedua, menjadi referensi akademik dalam pengembangan paradigma pendidikan Islam berbasis nilai-nilai sosial dan budaya lokal. Manfaat praktis bagi pendidik dan lembaga pendidikan, bagi orang tua dan masyarakat, bagi peserta didik, semua ada manfaatnya. Lanjut, landasan teori, konsep lingkungan sosial dan budaya, pengertian lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan seluruh kondisi eksternal yang mempengaruhi perkembangan individu, meliputi keluarga, teman sebaya, masyarakat, media, dan interaksi sosial lainnya. Menurut Abu Ahmadi, lingkungan sosial adalah faktor eksternal yang berperan penting dalam membentuk sifat, sikap, dan kepribadian seseorang, terutama dalam proses pendidikan. Dalam perspektif Islam, lingkungan sosial yang baik akan mengarahkan seseorang pada ketaatan, sedangkan lingkungan yang buruk dapat menjauhkan diri dari nilai-nilai Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah, surat Al-Furqan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma ya'uddu adh-dhalim 'ala yadayhi yaqulu ya laitani akhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ingatlah hari ketika orang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, "Oh, seandainya dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul." Kekecewaan itu tergambarkan dalam sikap fisik dan geumaman mereka. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim kepada dirinya sendiri, seperti melakukan kemusyrikan dan kekafiran, menggigit dua jarinya sebagai tanda bahwa mereka menyesali perbuatannya seraya berkata, "Wahai, sekiranya dulu ketika aku masih di dunia, aku mengambil jalan bersama Rasul dengan mengimaninya, mengikuti semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya,
namun penyesalan itu sudah tak bermanfaat lagi. Nasi sudah menjadi bubur. Terus pengertian budaya. Budaya adalah sistem nilai, kebiasaan, norma, dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Kuncharaningrat mendefinisikan bahwa budaya sebagai seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Dalam perspektif Islam, budaya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Rasulullah. Sebagaimana sabda Rasul, "Mar'al muslimun hasanan fahuwa indallahi hasan, wa mar'ahul muslimuna sayyi'a fahuwa indallahi sayyi'." Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula di sisi Allah. Dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka buruk pula di sisi Allah. Pendidikan Islam, pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah proses pembinaan dan pembentukan individu agar mampu mengembangkan potensi spiritual, intelektual, dan sosial sesuai dengan ajaran Islam. Menurut Muhammad Fadil Al-Jamali, pendidikan Islam adalah upaya mengarahkan manusia untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam, sehingga terbentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah. Ini sejalan dengan firman Allah surat Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini setiap Jumat sering kita dengar dari para khatib. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Tujuan pendidikan, Hasan Langgulung menyatakan bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah terbentuknya manusia yang berakhlak mulia dan berfungsi sebagai khalifah di bumi. Pendidikan Islam bukan hanya transfer ilmu, tetapi pembentukan karakter dan peradaban. Pengaruh lingkungan dan perspektif Al-Quran dan hadis. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia berkembang melalui pendidikan yang dipengaruhi oleh lingkungan. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum mayyukhalil." Seseorang akan mengikuti agama temannya, maka hendaklah salah seorang dari kalian memperhatikan dengan siapa ia berteman. Hadis ini mempertegas bahwa lingkungan sosial sangat berpengaruh terhadap akidah dan akhlak seseorang. Pandangan para ahli tentang lingkungan dan pendidikan Islam. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang kehidupannya dipengaruhi oleh sistem masyarakat dan budaya. John Dewey berpendapat bahwa pendidikan adalah proses interaksi antara individu dan lingkungan sosial yang dinamis. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa pendidikan harus mempertimbangkan kondisi sosial peserta didik agar pembinaan akhlak dapat dilakukan secara tepat. Pembahasan bab 3. Pengaruh lingkungan sosial terhadap pendidikan Islam. Pertama, peran keluarga sebagai lingkungan pendidikan. Pertama, keluarga merupakan basis utama pendidikan Islam. Rasulullah bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Sudah yang seperti yang di atas, fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani. Hadis ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan Islam berawal dari lingkungan keluarga melalui teladan orang tua, kebiasaan ibadah, dan nilai-nilai moral yang diajarkan secara konsisten. Lingkungan keluarga yang religius akan membentuk
karakter anak yang berakhlak mulia dan mencintai nilai-nilai Islam. Pengaruh teman sebaya. Interaksi sosial dengan teman sebaya sangat mempengaruhi pandangan dan perilaku keagamaan seorang individu. Sebagaimana Rasulullah bersabda, an Abi Musa radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Matsalul jalisi salih was-saw kahamilil mis wa nafihil kiri fahamilul mis imma ayyuhziyaka wa imma an tabta minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah wa nafikhul kir imma ayyukhriqa siyabak wa imma an tajida rihan khabithah." Dari Abu Musa, dari Rasulullah, beliau bersabda, perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk bagaikan penjual minyak wangi dengan pandai besi. Ada kalanya penjual minyak wangi itu akan menghadiahkan kepadamu, atau kamu membeli darinya, atau kamu mendapatkan aroma wanginya. Sedangkan pandai besi, ada kalanya percikan apinya akan membakar bajumu, atau kamu akan mendapatkan aroma tidak sedap darinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim dan juga Imam Ahmad. Pergaulan yang Islami akan mendukung penguatan iman dan amalan keagamaan. Sedangkan lingkungan pergaulan yang negatif dapat menjerumuskan seorang ke dalam perilaku menyimpang dan menjauh dari pendidikan Islam. Pengaruh lingkungan masyarakat. Masyarakat merupakan lingkungan sosial yang lebih luas. Norma, kebiasaan, dan kultur masyarakat turut membentuk pola pendidikan Islam. Masyarakat yang aktif dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian, tadarus, dan dakwah akan mendorong generasi muda untuk terbiasa menjalankan nilai-nilai Islam. Peran media, perkembangan teknologi informasi memiliki dua sisi positif dan negatif. Jika dimanfaatkan, digital dapat menjadi sarana dakwah dan pendidikan Islam yang efektif. Namun jika tidak dikendalikan, teknologi dapat menjadi sumber informasi yang merusak akhlak dan melemahkan semangat keagamaan peserta didik. Pengaruh budaya terhadap pendidikan Islam, budaya lokal sebagai sarana dakwah pendidikan Islam. Islam tidak menolak budaya selama tidak bertentangan dengan syariat. Di berbagai daerah di Indonesia, budaya lokal dijadikan media dakwah yang efektif seperti tradisi maulid, tahlilan, atau gotong royong yang memperkuat nilai ukhuwah Islamiyah. Kalau di Bali ada megibung, ya, itu juga makan bersama, juga di kita juga mentradisikan juga itu makan bersama dan memperkokoh pendidikan karakter Islam. Kalau di Pegayaman juga sudah dijelaskan sama Pak Eko juga, ya, yang diislamikan, kebudayaan Hindu tapi yang diislamikan oleh orang Islam. Globalisasi budaya modern dan globalisasi. Globalisasi menghadirkan budaya baru yang bersifat liberal dan materialistik. Hal ini berpotensi melemahkan nilai pendidikan Islam jika tidak disaring dengan baik. Tantangan budaya ini harus direspon dengan memperkuat pendidikan akidah, akhlak, dan literasi digital Islami. Dampak positif budaya terhadap pendidikan Islam yaitu memperkuat identitas dan jati diri umat Islam, memperluas metode pendidikan melalui seni dan tradisi lokal, mempertahankan nilai gotong royong, ukhuwah, dan solidaritas sosial. Terus dampak negatifnya adanya budaya yang mengarah kepada kesyirikan atau bid'ah dolalah. Budaya hedonis dan sekuler menggeser nilai-nilai Islam. Tradisi yang bertentangan dengan akidah dapat melemahkan pendidikan Islam jika tidak dikritisi secara ilmiah. Sinergi lingkungan sosial dan budaya dalam pendidikan Islam. Lingkungan sosial dan budaya harus bersinergi dalam mendukung pelaksanaan pendidikan Islam. Pendidikan Islam akan efektif apabila keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan memiliki visi yang sama dalam membentuk generasi Muslim yang beriman dan bertakwa. Jadi tidak timbang seperti kejadian yang kemarin, guru yang dilaporkan.
gara-gara menampar murid yang merokok. Karena tidak bersama-sama, jadi akan timbang. Jadi terintegrasi pendidikan formal dan non formal. Pesantren, masjid, dan majelis taklim menjadi pelengkap pendidikan formal seperti yang tadi malam Pak Bait pendidikan di masjid ya sudah diterangkan tadi malam presentasi Pak Baitullah. Terus budaya lokal dijadikan media edukasi untuk menyampaikan nilai Islam. Strategi pendidikan Islam dalam melengkapi tantangan sosial budaya, pembinaan akhlak sejak dini, penguatan peran keluarga sebagai pusat pendidikan, literasi budaya Islami untuk menyaring nilai-nilai yang bertentangan dengan syariat, pemanfaatan teknologi digital sebagai media dakwah modern, studi kasus pengaruh lingkungan sosial dan budaya terhadap pendidikan Islam Indonesia, tradisi pesantren di Jawa. Pesantren berhasil memadukan budaya lokal dengan pendidikan Islam melalui tradisi ngaji kitab, ziarah wali, dan kegiatan sosial yang memperkuat karakter santri. Kedua, budaya musyawarah dan gotong royong di masyarakat Muslim. Budaya ini mendukung pendidikan Islam dalam membentuk sikap kebersamaan, rasa empati, dan ukhuwah Islamiyah. Pengaruh media sosial. Media sosial menjadi sarana edukasi Islam melalui kajian daring, ceramah digital, dan konten dakwah kreatif. Seperti Pak Zainal itu sudah buat konten kreatif. Ya. Namun juga menjadi sumber penyebaran budaya negatif jika tidak diawasi. Kalau pengawasan secara mengandalkan kita, rasanya maling lebih pintar, malingnya lebih pintar dari yang menjaga. Tapi penjagaan yang gaib itu yang penting, keimanannya itu yang penting, yang sangat-sangat penting, yang bisa menjaga dirinya sendiri. Terus dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial dan budaya memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan Islam. Pendidikan Islam tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan lingkungan yang kondusif. Oleh karena itu, perlu strategi penguatan budaya Islami dan pengendalian lingkungan sosial agar sejalan dengan tujuan pendidikan Islam. Penutup, lingkungan sosial dan budaya memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pendidikan Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendidikan Islam tidak hanya berlangsung di lembaga formal seperti sekolah atau pesantren, tapi juga terbentuk dari interaksi keluarga, teman sebaya, masyarakat, serta budaya lokal yang berkembang di tengah kehidupan sosial. Keluarga merupakan fondasi utama pendidikan Islam karena menjadi tempat pertama seorang anak menerima nilai dan ajaran agama. Lingkungan keluarga yang Islami akan membentuk karakter dan akhlak anak sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Budaya lokal dapat menjadi sarana strategis untuk memperkuat pendidikan Islam jika selaras dengan ajaran syariat. Tradisi yang mengandung nilai kebersamaan, gotong royong, dan spiritualitas akan memperkaya proses pendidikan Islam dalam masyarakat. Budaya modern dan globalisasi bahwa tantangan baru terhadap pendidikan Islam, pengaruh media, gaya hidup hedonistik, dan budaya sekuler dapat melemahkan nilai keislaman jika tidak difilter dengan akidah dan akhlak yang kuat. Sinergi antara pendidikan Islam dengan lingkungan sosial dan budaya sangat diperlukan untuk menciptakan generasi Muslim yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Pendidikan Islam harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Saran berdasarkan kesimpulan tersebut, maka pertama, bagi keluarga diharapkan menjadi teladan dalam pendidikan Islam, teladan utama dalam pendidikan Islam dengan menciptakan
suasana rumah yang religius melalui pembiasaan ibadah, pengajaran nilai akhlak, dan pengawasan terhadap pengaruh negatif dari media atau lingkungan luar. Bagi lembaga pendidikan, sekolah dan pesantren hendaknya mengintegrasikan nilai budaya lokal yang islami dalam kurikulum pendidikan agar pembelajaran lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat dan tokoh agama, perlu meningkatkan peran aktif dalam kegiatan dakwah, pendidikan non formal seperti di masjid, dan pembinaan masyarakat agar tercipta lingkungan sosial yang mendukung perkembangan pendidikan Islam. Bagi pemerintah dan pemangku kebijakan diharapkan menetapkan kebijakan yang memperkuat pendidikan karakter Islam. Meskipun benturan ini masih dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang sedang berlaku. Banyak guru, banyak yang pensiun, banyak kurang guru agama, tapi dilarang dengan undang-undang itu, yaitu pasal 66 ayat 1. Terus bagi generasi muda, diharapkan mampu bersikap selektif terhadap budaya luar dan teknologi modern, serta menjadikan nilai-nilai Islam sebagai kompas moral dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah makalah ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pendidikan Islam dalam konteks sosial dan budaya masyarakat modern. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih memiliki keterbatasan, karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Kata pustaka, wallahu alam, mudah-mudahan ada saran yang mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk Ustadz Salih sudah menyampaikan makalahnya cukup lengkap dan saya kira makalahnya tinggal sedikit lagi dipoles, tinggal disesuaikan dengan template jurnal, insya Allah bisa masuk atau bisa menjadi tulisan yang bisa dipublikasi di beberapa jurnal yang sudah ada. Bimbingannya Ustaz. Dan insya Allah. Dan barusan saya sudah kirim link ya ke Mas Sulaifi kaitannya dengan 3 jurnal yang fokus pada pendidikan Islam. Dan ketiganya itu Sinta 4 dan pengelolanya itu kolega saya, lebih tepatnya senior lah karena di Nurul Jadid, barangkali nanti di situ juga bisa mulai dilihat dulu template-nya, disesuaikan tulisannya, insya Allah nanti ketimbang nanti di akhir teman-teman bingung untuk mempersiapkan Sinta 4, karena saya yakin teman-teman sudah paham persyaratan untuk ke tugas akhir ya Sinta 4 ini. Jadi sudah saya kirim, mau nanti Mas Sulaifi mengirimkan apa yang telah saya berikan tadi ke via WA ya, ada langsung link, tinggal langsung diklik, nanti tinggal dilihat template-nya. Baik, sebelum ke teman-teman semua, ada 2 hal yang saya garis bawahi dari presentasi Ustadz Salih Subroto kaitannya dengan pengaruh sosial terhadap pendidikan Islam, termasuk juga ada pengaruh lingkungan dan lain sebagainya itu. Beliau sudah menyampaikan cukup panjang dan lengkap, bahkan dalilnya pun juga cukup lengkap. Hanya saja saya perlu menggarisbawahi bahwa ada 2 poin yang kemudian tadi disampaikan. Yang pertama kaitannya dengan lingkungan sosial sebagai kurikulum tersembunyi atau hidden curriculum. Kenapa? Karena ini sesuatu yang tidak nampak. Ya, jadi disebut hidden curriculum karena tidak nampak. Kenapa tidak nampak? Karena berbeda dengan kurikulum di sekolah yang
saya kira kurikulumnya itu sudah ada dokumen dan lain sebagainya, ada perangkatnya dan lain sebagainya. Namun tidak boleh dilepaskan bahwa ada hidden kurikulum kaitannya dengan lingkungan sosial, di mana lingkungan sosial itu terutama pada keluarga dan teman sebaya, ini memiliki fungsi sebagai kurikulum yang justru sangat powerful. Kenapa? Karena nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan yang diajarkan di kelas, justru prakteknya itu lebih banyak kemudian di masyarakat. Praktek nyatanya itu kemudian di masyarakat. Bagaimana apa yang diajarkan di dalam kelas itu bisa berdampak kepada interaksi sosial sehari-hari. Sehingga apa? Sekolah dalam hal ini memang harus membekali peserta didik dengan ketahanan beragama yang cukup. Untuk apa? Untuk menghindari atau menghadapi pengaruh negatif dari lingkungan itu sendiri yang sifatnya sangat powerful. Dan itu tadi disampaikan bahwa dalam hadis yang disampaikan oleh Ustadz Salih itu juga jelas bahwa anak itu dilahirkan dalam kondisi suci gitu kan. Maka orang tuanya lah yang kemudian membuat dia menjadi majusi dan lain sebagainya kan demikian. Maka saya katakan bahwa dari diskusi tadi, dari presentasi tadi, poin pertama adalah pengaruh sosial yang kemudian menjadi hidden curriculum yang sifatnya sangat powerful. Sehingga Ki Hajar Dewantoro itu menyebutkan bahwa pendidikan itu tanggung jawabnya bukan hanya di sekolah, tetapi juga ada pendidikan keluarga, kemudian juga pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat inilah yang cukup beragam, bahkan sampai ke majelis taklim. Ya. Sehingga kapan hari ketika ada salah satu tokoh mempersoalkan majelis taklim ibu-ibu ya marah gitu kan. Kenapa? Karena justru banyak belajar kaitannya dengan parenting, karena yang disorot itu bagaimana nanti anaknya justru nanti ditinggal pengajian terus gitu kan. Nah ini yang kadang oleh sebagian tokoh yang penting dia berbicara dulu, viral dulu, klarifikasi kemudian, minta maaf kemudian, kan itu polanya. Ya padahal majelis Zamannya taklim Ustaz. Zamannya kan nggak begitu. Kalau nggak di viral, nggak padahal majelis ditanggapi. taklim itu juga bagian dari pendidikan non formal yang juga mempunyai dampak yang saya sebutkan tadi justru sangat powerful gitu kan. Waktunya itu lebih lama. Sekolah ini ada waktunya. Makanya kurikulum artinya itu kurere gitu kan, pacuan kuda. Yang maknanya pacuan kuda itu ada start ada finish. Itu kan bahasa Yunani. Ya. Itu di sekolah pasti menggunakan kurikulum demikian, tapi di masyarakat ini kan sepanjang hayat. Kan seperti itu nih. Jadi belajar sepanjang hayat. Hadisnya juga ada. Kan seperti itu. Nanti itu hadis apa itu bagiannya Pak Salih dan Ustadz Ali lah. Kemudian catatan yang kedua dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Salih, kaitannya dengan budaya tadi yang disinggung oleh beliau. Memang benar, budaya ini bisa menjadi medium dan juga bisa menjadi penghambat. Beliau juga tadi banyak mencontohkan bagaimana budaya dijadikan media untuk menyampaikan pembelajaran. Namun juga media ini bisa saja kemudian juga menjadi penghambat. Memang kita tahu bagaimana dulu Wali Songo misalnya menggunakan metode wayang untuk menyampaikan kisah para nabi, kemudian menggunakan bahasa dan adat istiadat lokal dalam berdakwah. Nah, ini contoh budaya sebagai mediator. Namun, dialektika ini juga munculkan sebuah tantangan seperti sinkretisme, pencampuran keyakinan. Ini yang Jelas barangkali pakai apalagi kita hidup di Bali, yang kemudian kita tidak bisa dengan misalnya semboyan moderasi beragama misalnya, kemudian dengan semboyan toleransi, kemudian kita mengabaikan nilai-nilai kita. Karena itu juga penting kekritisan kita kalau di pertemuan pertama itu kita sempat membahas bagaimana pengarakan ogo-ogo yang dilakukan oleh generasi kita misalnya dengan alasan toleransi tadi atau dengan alasan budaya tadi, padahal kalau dipengkerupukan itu kan
ada nilai religitasnya gitu kan, yang tidak bisa dipungkiri bahwa itu bukan nilai kita kan, itu kira-kira yang perlu kita kritisi itu seperti yang disampaikan oleh Pak Salih tadi dalam presentasinya. Jadi dua hal itulah yang saya garis bawahi tadi dari presentasi beliau. Barangkali setelah komentar dari saya, nanti disambung oleh teman-teman yang lain. Ini Ustadz Ali sudah siap-siap nampaknya juga dan Mas Sulaifi untuk mengomentari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Sahli dan mohon nanti Ustadz Sahli ini karyanya disesuaikan dengan template yang sudah saya kirim. Allah, insya Allah, Ustaz. Jadi, jangan lupa dosen pengampunya itu jadikan penulis keduanya. Gitu. Allah, insya Allah. Makanya kan belum paham masih Ustaz, apa namanya, gimana caranya masukkan ke sana nanti, gimana. Makanya mohon bimbingan terus nih nanti. Yang penting nanti dipilih aja template jurnal apa. Yang paling penting juga lihat skupnya. Jangan sampai kita membahas PAI kok di situ skupnya adalah filsafat misalnya. Itu dilihat dulu skup jurnalnya itu penting. Misalnya pendidikan, dia fokusnya kemana? Misalnya pendidikan secara umum dan bahkan pendidikan Islam masuk, berarti makalah ini masuk. Tinggal nanti setelah skupnya kelihatan, disesuaikan template-nya, setelah itu bikin akun di sana, untuk submit itu biasanya diarahkan, nanti siapkan email dan lain-lain, setelah itu samalah seperti mendaftar lainnya lah. Ya, insya Allah nanti akan dihubungi oleh pengelolanya. Ya, saya kira itu saja dari saya sebagai pengantar dan review dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Salih Subroto. Monggo sekarang waktunya teman-teman untuk berdiskusi. Jangan nanya dulu, diskusi saja dulu. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada presentator. Monggo. Terima kasih Ustadz atas arahannya dan terus mohon bimbingan terus ke belakang Ustadz. Biar bisa menjadi jurnal dan masuk di Sinta itu. Silakan teman-teman mau saran apa tambah saran? Boleh silakan. Pak Ali, Pak Hulaifi, Pak Bait. Insya Allah cukup jelas Pak Bait ya? Insya Allah. Sudah lengkap dengan apa namanya dalil dan orang ahli dari luar juga ini sudah lengkap ini. Ya. Insya Allah sangat mendukung ini. Yang paling kuat kan Al-Quran dan hadisnya, tidak bisa dibantah lagi itu. Ya. Pak Salih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Salih. Alhamdulillah sudah melihat presentasi paparan yang Ustadz tadi begitu lengkap, walaupun masih ada beberapa mungkin dari dosen pembimbing untuk direvisi sedikit tadi terkait dengan kurikulum. Kami tadi kesenjangan yang tadi Pak Salih sampaikan, baik itu terkait dengan pergaulan bebas, kemudian pengaruh digital yang cukup kepada siswa-siswa di sekolah di madrasah. Kami alami masa seringkali kesenjangan ini kita terlambat untuk mengantisipasi tapi merespon cepatnya arus budaya ini, sehingga nilai-nilai agama dan budaya lokal yang diajarkan di sekolah tergerus. Nah, itu jadi dan dipercaya sebagai para masyarakat seperti disampaikan yang bisa kami serap madrasah kami seringkali terlambat untuk mengantisipasi ini. Kemudian setelah kami sedikit telitilah dengan guru-guru kami, ternyata salah satu yang pertama yaitu betul apa tadi Pak Dokter sampaikan, ada hidden curriculum, sosial
harus ternyata kami mantas rekor itu organisasi keagamaan ada di masyarakat. Kemudian kedua, guru itu pada aspek ya. Saya cuma menekan pada ori dan tuan. Nah, situ menjadi jaran-jaran kan sampai kepada saya kulum kil api akan lebih apa namanya kayak sehingga kami guru-guru kami terlambat untuk mengantisipasi pengaruh budaya baik budaya modern maupun budaya lokal pada anak-anak kami. Nah, kemudian selanjutnya jadi mungkin kelemahan kami itu kesenjangan masih kesenjangan format ke teknologi akses terhadap sumber daya dan guru-guru kami terkait dengan informasi dan memang kurang pelatihan teologi sehingga anak-anak itu lebih tentang isu-isu terkini sehingga ya katakanlah siswa itu lebih tahu mengetahui isu-isu terkini daripada gurunya. Nah, kemudian kelemahan kami juga tadi disampaikan nanti kami terkait dengan hidden kurikulum ini nanti akan lebih kami maksimalkan. Kemudian terkait dengan arus informasi budaya global seperti internet, film, musik dan sebagainya kan apa namanya yang tadi disampaikan oleh Pak Sali ini pengaruh yang sangat apa namanya langsung kepada siswa karena film kemudian sebagai itu harus baratnya sisi data itu nah sekarang dengan gadget cara di sekolahnya apa namanya di rumah tangganya atau di rumah tangganya atau di lingkungan sosialnya di lingkungan masyarakatnya itu mempengaruhi terkait dengan dominasi media global yang kuat ini. Nah, sehingga ini alhamdulillah ada sedikit dapat arahan berarti mana mengaplikasikan apa namanya kelemahan kami nanti untuk diperbaiki. Saya tertarik dengan hidden kurikulumnya Pak Dokter tersebut. Insya Allah Pak Dokter, terima kasih masukannya. Nanti kami lebih detail lagi dengan apa namanya organisasi keagamaan yang ada di khususnya masyarakat kami di Desa Tegalia. Itu mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ahmed. Meskipun apa namanya sarannya tadi seperti ngomong di goa, bergema di goa. Tapi sempat saya tangkap sedikit pengaruh apa namanya lingkungan, ya. Syekh Soleh Basalamah pernah mengatakan ke saya begini, pernah ngisi di dalam ceramahnya begini. Jika kalian pingin punya anak yang soleh dan solehah, tiga kuncinya. Yang pertama, jaga sholatnya anak itu. Kalau memang sudah apa namanya dari kecil memang sudah diajari kan, 10 tahun tidak sholat, sudah dipukul, dipecut. Satu sholatnya dijaga. Terus yang kedua, dengan siapa dia berteman? Karena kata Rasul, almaru ala dini khalili, falyanzur ahadukum min yukhalil. Seorang akan mengikuti agama temannya, maka hendaklah salah seorang dari kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman. Berteman dengan orang penjual minyak wangi, kita ikut haru. Berteman dengan orang pandai besi, ya kita kena baunya juga, bau besi terbakar. Jadi yang kedua adalah dengan siapa dia berteman. Itu penting sekarang. Sangat penting karena didukung oleh hadis Rasul ini. Terus yang terakhir, doa
orang tua. 3 itu kalau dilaksanakan oleh kita, insya Allah anak kita akan menjadi anak yang soleh soleha. Nah, kita selaku guru, gimana sekarang selaku guru? Sama, karena guru juga orang tua, sebagai pengganti orang tua yang di rumah. Kalau kita bisa menjaga, misalnya paling tidak kan waktu sekolah kan sampai sore, kadang sampai jam 3 atau jam 2, zuhurnya lah paling tidak anak-anak. Terus yang kedua juga menjaga teman juga, dengan siapa dia berteman. Nah, kalau perlu kita panggil, kita nasihatin. Nah, yang teman yang jelek itu yang kita bagus itu kita nasihatin kalau bisa. Terus yang terakhir, nah itu kunci guru sebenarnya. Itu yang selalu saya pegang, kunci guru itu mendoakan siswa. Itu sebenarnya kuncinya, bukan hanya mentransfer ilmu, itu dorongan yang gaib itu yang sangat luar biasa itu terhadap siswa. Karena pernah saya ditanya oleh seseorang, sama-sama punya yayasan, Ustadz, berapa punya santri saya? Santri saya ya hampir 200-an. Yang ngajar ya sudah 2 orang saja, saya sama istri. Gimana cara ngajarnya? Ya ajar saja. Simpel saja jawabnya. Saya ajar saja. Cuma kunci satu itu dia tidak tahu, karena yang bertanya orang sebelah, orang biru. Orang sebelah, Pak Ustaz. Ya saya ajar saja. Yayasan saya cuma 70 apa 50 orang gitu. 70-an siswa, santri. Gurunya 7. Sebenarnya itu sudah sangat ideal sekali. Tapi setiap ada MTQ tidak pernah muncul. Alhamdulillah santri sini alhamdulillah 1 2 3 masuk saja di bidang tartil. Karena saya yang ngasih kepintaran itu kan semuanya kalau kita kembalikan kan Allah semua, kita cuma sekedar menyampaikan. Yang ngasih pinter kalau kita tidak minta kepada beliau, kepada Allah, terkontaminasi. Ya kalau kan Allah tergantung dari persangkaan hambanya, ya kan? Itu Pak Bait. Jadi 3 kunci itu insya Allah kalau kita laksanakan, kalau kita jaga pengaruh-pengaruh lingkungan itu insya Allah bisa diatasi. Itu sementara. Mungkin ada tambahan dari Pak Prof, mungkin silakan. Pak Sali? Ya. Mungkin sedikit, tadi apa yang disampaikan Pak Sali memang cukup betul sekali Pak Sali. Tapi sekarang dipengaruh globalisasi, pengaruh modernisasi. Ada kasus Pak Sali, ada kasus anak kami, siswa kami itu. Dia orang tuanya itu memang sudah menjaga siapa temannya. Nah ternyata anaknya itu anaknya itu di rumah itu saja di kamar itu main HP, sehingga terus pengaruhnya sampai terjadi kasus judi online dan sebagainya. Enggak, ibunya, bapaknya itu karena anaknya nggak pernah keluar, sudah alhamdulillah anak saya sudah nggak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Nah sehingga sudah terjadi, baru orang tuanya itu Allahu Akbar. Itu ya akhirnya pengaruh globalisasi. Mungkin Pak Sali, terima kasih. Karena menjaganya hanya sebatas dia tidak keluar Pak Bait. Ya akhirnya terjadilah kayak begitu. Karena sudah tidak keluaran. Ternyata kan setannya juga bisa masuk ke kamar. Zaman sekarang, zaman global, setan meskipun kita bisa menghindar di luar, setan juga ngejar-ngejar ke kamar dengan adanya media itu. Nah itu kalau cuma penjagaan kita, anak itu tidak keluar, sudah termasuk bagus, masih kurang Pak. Sudah bagus tapi masih kurang gitu. Penjagaan yang benar-benar luar dalam. Kan tadi kan sudah jelas sholatnya. Nah, kalau dijaga insya Allah sholat bisa merubah karakter seseorang loh Pak Bait. Ya? Bener kan? Sholat tanha anil fahsya wal munkar kan? Itu sudah jelas tuh paten
nggak bisa dibantah kalau memang sholatnya benar. Sekali lagi kalau sholatnya benar itu. Ya, Ye, terima kasih. yang lain mungkin. Makasih Pak Bed, masukannya, pertanyaannya juga sarannya. Mohon izin mungkin. Ye, Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter dosen pengampu, Bapak Dokter Sudarsono. Nggih, siap ahli. Jadi pemateri hari ini, pemakalan hari ini Bapak dari Broto. Ya. Nah, terkait makalah yang disampaikan ini memang hampir sempurna. Latar belakangnya kuat sekali Pak Salih. Seakan-akan tidak ada celah untuk bertanya ya. Bukan begitu Pak, apa namanya? Saran juga perlu Pak, perlu saran, kan banyak sih kelemahan itu, apalagi belum dosen. Kalau sudah dosen seperti Pak Dokter, sudah lika-likunya maka sudah menjadi apa namanya, makanan beliau sudah. Betul. Ya. Nah, baik Pak. Kita masih belajar bersama Pak Ali. Tadi sampaikan di dalam makalah saja bahwasannya lingkungan sosial itu kan termasuk keluarga. Iya, benar. Ya. Nah, di sana tadi disampaikan bahwasannya lingkungan keluarga itu pertama di hadis Rasulullah, semua anak dilahirkan anak Adam dilahirkan dalam Ya, fitrah. kullu mauludin yuladu ala fitrah. Ya. Jadi orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi itu ya. Nah, namun di dalam peran orang tua di sana kan hanya positifnya saja yang muncul dari hadis itu ya. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita lihat itu orang tua yang saat ini bapak dan ibu itu menjadi orang tua itu mungkin bagian besar belum siap gitu untuk menjadi orang tua. Kenapa? Karena anak-anaknya sendiri dalam pendidikan terutama ya sebagian besar diserahkan ke sekolah ya. Nah, bagaimana secara psikologi mendidik anak juga banyak nggak paham gitu. Mungkin hanya lebih dari satu dengan membanding-bandingkan anaknya, sehingga terjadilah penyimpangan atau hal-hal negatif yang dilakukan anak. Padahal anak itu sendiri secara individu, secara sosialnya bagus, kemudian pemahaman agama juga bagus, tapi dari satu sisi dia tertekan mungkin. Nah, itu mungkin bagaimana peran psikologi di situ ya. Nah, dalam kurikulum tersembunyi tadi di masyarakat dan di keluarga itu kan semuanya ada psikologi di sini. Ini peran psikologi dalam pendidikan Islam itu sangat penting sekali. Tidak hanya melalui pergaulan sosial dan budaya, kemudian orang tua yang mendoakan anaknya. Nah, bagaimana perilaku sikap orang tua terhadap anaknya itu sendiri juga sering mengakibatkan anak terluka ya, secara fisik, secara batin, sehingga dia berbuat yang tidak baik. Ya, mungkin terjadi ada kejadian-kejadian atau kasus mutilasi itu kan informasinya yang melakukan itu kan baik orangnya ini dengan tetangga baik nih, ternyata di satu sisi dia punya kelakuan seperti itu, sadis malah kejam malah itu ya. Atau anak yang seperti disampaikan oleh Pak Baitullah tadi ya, jadi anaknya dijaga di dalam kamar itu tidak keluar, namun ternyata dia melakukan hal yang negatif melalui medsos seperti itu. Ya mungkin itu pemahaman psikologi anak itu, atau orang tua dalam mendidik anaknya tidak paham psikologi anak. Ya, tidak hanya orang tua, mungkin guru juga demikian kan, ada psikologi pendidikan gitu. Mungkin itu apakah ini mungkin Pak dosen, peran psikologi ini apa perlu dimasukkan dalam makalah Pak Salih ini? Ya, menurut saya itu sangat penting sekali. Mungkin disinggung dalam keluarga mungkin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Kembali lagi kenyataan yang memang ada kan, orang tua itu sesuai dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kan? Ada yang memang berpendidikan, ada yang memang keluaran pesantren, ada yang sama sekali tidak berpendidikan. Kan macam-macam kan? Nah, bagaimana mengatasi itu?
satu-satunya ya orang tua memang adalah yang teman untuk mengajak dia, entah diajak pengajian, paling tidak dia paham agama dulu, paham agama, terus paham akhlak. Kan sekarang sudah ada seperti diterangkan Pak Bait tadi malam, pembelajaran non formalnya yaitu di masjid. Sedikit demi sedikit kita para dai itu untuk ngasih pengertian, masukan agama. Orang yang ditakdirkan baik itu Pak Ali ya, akan didekatkan kepada pemahaman agama Pak Ali. Orang yang ditakdirkan baik oleh Allah ya, artinya akan didekatkan untuk selalu belajar agama, untuk memperdalam agama. Tapi sebaliknya, orang yang tidak ditakdirkan baik, dia akan malas untuk belajar agama. Jadi kondisi masyarakat, kondisi orang tua yang berbeda-beda. Tapi kunci yang ideal kayak seperti yang saya sampaikan tadi, Pak. Kunci yang ideal. Kan buah tidak akan jauh dari pohonnya. Paling tidak orang tua itu senjata yang yang luar biasa. Doa jangan diterputus. Kalau psikologi masalah psikologi mungkin orang tua tidak tahu, tidak bisa. Mungkin pengajaran juga mungkin masih awam. Tapi kalau doa, insya Allah semua orang tua bisa. Tidak harus bahasa Arab kan? Bahasa Indonesia, bahasa Bali, bahasa apa. Jadi doa itu kita minta terus, sekalipun anak kita sudah beler atau gimana pun, ya, doa orang tua itu makbul terhadap anak. Tidak ada aling-aling, tidak ada tedeng. Ya, mustajab itu Pak, mustajab doa orang tua terhadap anak. Saya sudah membuktikan itu Pak. Keberhasilan ini karena memang semua dari doa orang tua, tidak jauh dari doa orang tua. Oke, itu Pak Ali. Mungkin Pak dosen bisa nambah. Baik, terima kasih. Ini menarik juga saran dari Pak Ali bahwa kaitannya dengan dorongan pada anak itu juga terkait pada psikologi. Nih. Ini qadarullah, saya waktu ketika Pak Ali menyampaikan masalah psikologi, saya lagi pegang buku psikologi ini. Allah. Jadi psikologi dalam epistemologi Islam. Jadi kalau epistemologi berarti dalam sisi ilmuannya kan seperti itu kan, ada ontologi, epistemologi, kemudian ada aksiologi gitu kan. Jadi kalau epistemologi itu kan bicara kerangkanya gitu kan. Kalau ontologi dasarnya, psikologi itu apa. Namun ketika sudah epistemologi berarti di sini sudah banyak berbicara masalah kerangka psikologi tersendiri dari, karena epistemologi Islam berarti dari beberapa tokoh Islam yang fokus pada persoalan jiwa, artinya yang banyak membahas masalah jiwa. Misalnya di sini ada Al-Kindi, kemudian juga Al-Farabi, yang kemudian menyampaikan kaitannya dengan beragam dorongan, misalnya yang ada pada diri manusia. Misalnya ada dorongan mengejar kesenangan, menghindari kesakitan, atau ketidaknyamanan, itu memang sebagai dasar dorongan yang ada pada setiap diri manusia gitu kan. Siapa sih yang misalnya yang tidak takut untuk jatuh miskin misalnya? Ya, tapi pada fun ilmu yang lain nanti saya akan ditentang juga gitu kan ketika bicara masalah ilmu-ilmu yang lain. Ini pada sisi psikologi terlebih dahulu. Misalnya menghindari dorongan mengejar kesenangan. Dan ini jelas juga kaitannya dengan bagaimana anak itu. Apalagi pada usia-usia tertentu. Pendekatannya kan berbeda. Sehingga John Piaget itu membagi perkembangan anak pada beberapa tahapan. Dari 0 sampai 2, 2 sampai 7, 7 sampai 12, 12 hingga seterusnya gitu kan. Itu memang ada teorinya. Itu dalam rangka apa? Agar kita juga selain kekuatan doa tadi yang disampaikan oleh Ustadz Sali yang tanpa aling-aling dari orang tua itu, memang kita harus memperhatikan pola penyampaian itu juga. Seperti yang disampaikan Pak Ali tadi, jangan sampai apa yang kita sampaikan ke anak kemudian menjadi luka. Karena luka batin itu susah untuk sembuh gitu kan.
Sehingga itu yang barangkali juga penting kita memasukkan unsur psikologinya. Tidak apa-apa, misalnya tadi nanti kalau misalnya mau ditambah pada pembahasan tidak ada masalah, saya kira tidak ada masalah. Artinya kalau sosial ini pada dorongan yang sifatnya eksternal, tetapi pada dorongan yang psikologi ini kan internal. Pada jiwa siapa yang menjalani, misalnya pada hari ini adalah siswa, tentu nanti karena PAI tokohnya ya tidak hanya Sigmund Freud ya, yang ego super ego kan seperti itu, tetapi juga kemudian harus membahas misalnya bagaimana Al-Farabi melihat dorongan atau melihat psikologi perkembangan manusia misalnya. Kan demikian. Jadi tidak apa-apa ya, namanya ini masukan dan saya kira itu juga sangat relevan apa yang disampaikan Tat Ali. Ini juga bisa nanti dimasukkan Pak Sali kaitannya dengan dorongan yang internal gitu kan. Walaupun dorongan internal itu juga terdorong oleh eksternal tadi. Jangan-jangan bagaimana masyarakat memperlakukan dia. Mohon maaf, hari ini kita kan sedang dihadapkan dengan banyak bulian terhadap siswa, sesama siswa, mahasiswa dengan sesamanya. Bahkan orang sudah mati masih dibully. Ini kan kejadian yang extraordinary, kejadian yang cukup besar gitu kan. Bagaimana orang yang harusnya menjadi obat misalnya, karena latar belakangnya kan dari Fakultas Kedokteran. Saya lihat podcastnya itu juga cukup miris ini kan. Yang disayangkan oleh orang tuanya itu apa? Ini para calon dokter, bahkan ada yang sudah dokter gitu kan. Tapi pola pikirnya kan cukup primitif gitu ya. Iya, ini kan dokter yang kaitannya dengan dari sisi normatifnya kan kaitannya dengan kesehatan masyarakat kan itu kurang lebih kan, kesehatan manusia gitu kan. Namun ketika dihadapkan pada seseorang yang berbeda dengan dia dari sisi dari beberapa hal misalnya, kemudian dia membuli itu kan, bahkan paling kencang membulinya. Ini kan ada apa kan? Berarti ada anomali, kemudian ada hal yang perlu diperbaiki pada pola pendidikan kita. Jangan-jangan tadi masalah psikologi benar itu. Jadi penting ini. Ini kan masuk gangguan ini. Orang yang senang-senang membuli itu kan. Karena bully ini dampaknya luar biasa. Bukan hanya sakit yang ditanggung seumur hidup gitu ya. Tapi sampai masalah kematian. Dan ini penting gitu kan. Jadi saya sering nyampaikan juga di depan mahasiswa itu jangan sampai kita melakukan bully kepada teman-temannya. Karena itu juga dari Kementerian Pendidikan itu menjadi salah satu 3 dosa pendidikan yang harus kemudian mulai dihilangkan, mulai diperangi. Selain kekerasan seksual, intoleransi, bullying ini kasusnya tiap hari hampir kita mendengar ada kasus bullying. Mungkin teman-teman nanti bisa kemudian searching kaitannya dengan kondisi bullying di Bali misalnya. Kayaknya Bali ini tertinggi ini. Bahkan angka bunuh diri, tapi belum tentu ini kasusnya karena bullying ya. Angka bunuh diri di Bali ini termasuk tertinggi se-Indonesia. Dengan penduduk sekitar 4 sampai 5 juta saja gitu kan. Bisa menjadi tertinggi. Ini apa faktornya gitu kan. Dan yang bunuh diri ini masih anak-anak muda rata-rata. Jangan-jangan kaitannya dengan bullying tadi. Sampai ada satu jembatan yang di daerahnya Pak Aling ya, di daerah Badung itu sampai dikasih apa itu, semacam apa ya, ditambah lagi lah bangunannya itu untuk mencegah orang melakukan bunuh diri. Tapi ada masih yang kemudian melakukan bunuh diri. Karena sebenarnya masalahnya kan bukan di jembatannya kan itu kira-kira, tetapi pada personnya yang bermasalah. Jangan-jangan lingkungan tadi itulah yang kemudian, yang ada bahasa saya tadi hidden curriculum, itulah yang kemudian menyebabkan bullying di dunia pendidikan itu tidak bisa hilang. Karena kadang, mohon maaf,
Yang sering dibully itu orang yang pendiam, yang badannya mirip saya misalnya, kan itu kurang lebih. Ya, padahal kadang mohon maaf, ini off the record aja, ini bukan karena makannya lebih banyak sebenarnya gitu. Karena saya banyak juga punya teman dari sisi postur itu slim lah, tapi makannya lebih dari kami sebenarnya. Tapi ya gimana lagi, wong itu kan kenyataannya. Kalau kayak Pikiran tenang boleh. ya, pikiran tenang ya, itu kan ada banyak faktor gitu kan. Itu. Ya itu sebagai ini bagus, ini saya merekomendasikan ini untuk buku psikologi dalam epistemologi Islam itu untuk dibaca oleh teman-teman karena cukup lengkap bagaimana bicara psikologi dalam perspektif Islam, karena sedikit sekali mengutip pendapat dari Barat, namun lebih banyak fokus dan ada juga Al-Quran hadisnya yang kemudian cukup menarik untuk menjadi kajian ini. Ada epistemologi Ibnu Rus misalnya, Averroes gitu kan, orang Barat itu nyebutnya kan Averroes gitu. Oke, kemudian juga Al-Ghazali, pokoknya semua tokoh Islam itu ada di sini. Ya. Saya kebetulan ini dapatnya gratis lah. Nggak ada banyak buku ini dikasih penerbit, alhamdulillah. Jadi bermanfaat. Ya kok, kebetulan pas Ustadz Ali nanyakan psikologi, saya lagi pegang buku ini. Gitu. Nyambung. Sehati kita ini. Baik, saya kira itu saya kembalikan ke Pak Sali. Nanti misalnya sudah dianggap cukup, kita langsung tutup. Barangkali saya tutup terlebih dahulu sebelum saya kembalikan ke Pak Sali. Saya tutup, artinya setelah ini forum saya kembalikan ke Pak Sali untuk nanti barangkali kalau sudah waktunya untuk ditutup, monggo. Tapi saya kira masih ada Ustadz Ulaifi yang belum menyampaikan pendapat sama sekali, dan Mas Dimas barangkali juga perlu untuk menyampaikan karena kita harus juga mendengarkan pendapat beliau berdua. Saya kira dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Ustadz Ulaifi masih sehat? Sudah sehat? Sudah sehat Pak Ulaifi? Alhamdulillah udah mendingan Pak. Alhamdulillah. Pilek Pak, pilek. Oh, iya, mudah-mudahan cepat sembuh. Iya. Bagaimana, sudah kira cukup Pak Ulaifi? Pas tadi Pak, mantap, luar biasa. Syukran. Pak Dimas mungkin belum pernah dengar suaranya. Alhamdulillah, sampun Bapak, kalau mendengarkan mohon, nanti kalau ada kesempatan bisa saya sampaikan. Oke. Masih sudah semua ini. Tinggal Pak Eko yang enggak masuk sama Bu Dahlia. Pak Zainal juga enggak ada ini. Pak Zainal, Pak Eko, Bu Dahlia, Pak Yunus, yang satu lagi Ibu yang dari Denpasar, Pak, Bu siapa? Bu Lydia. Bu Lydia. Bu Lydia ya? Iya, Bu Lydia. Maulida. GG. Jarang ketemu juga, jarang masuk Zoom juga ya. Lama nggak Zoom. Iya, jarang masuk Zoom juga. Sama kayak Pak Yunus. Pak Yunus kan biasa sibuknya tuh. Oke, teman-teman, kalau memang sudah tidak ada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas saran dan masukannya, utamanya Pak dosen yang alhamdulillah sangat merespon sekali, sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan yang penyampaian sedikit ini bisa bermanfaat utamanya bagi saya pribadi dan teman-teman semuanya, umumnya. Ya. Kalau memang sudah tidak ada, saya tutup di share dulu nih. Stop share dulu ya. Nah, saya stop share dulu. Kalau memang tidak ada, saya cukupkan sekian. Allahumma fiqhillah mutarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih, langsung pamit nggih. Ustaz Oke. Hulaifi kok langsung sakit ini dibawa ke Slemadeg ini. Pilek Pak, habis hujan-hujanan, kirap. Kayaknya harus diulang lagi ke Slemadeg atau ke wilayah lain ini biar sembuh. Nervous Ustaz. Dilihat sama cewek-cewek. Iya, Boleh banyak. Pak, Sama ibu-ibu nih. Nervous. boleh Pak promosi. Nggih. Nggih, izin pamit nggih semuanya. Ustaz Nggih, Ustaz. Baitullah, Ustaz Sali, Ustaz Hulaifi, Nggih. dan Ustaz Nggih, Ali. nggih. Nggih, kita ketemu pekan depan insyaallah. Allah. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allah, alhamdulillah. Luar biasa tuh makalahnya Pak Sali itu. Itu sendiri Pak ya? Kenapa, Pak? Menyusun sendiri atau dibantu AI dulu baru disempurnakan? Sambil-sambil lah, Pak. Sempurnakan mana yang kurang, disempurnakan gitu. Mana yang kurang. Ya, terkait dengan AI ini Pak, saya kan masih memanfaatkan yang gratis loh. Sepertinya kita perlu Masih masukkan apa? ya. Masih memanfaatkan AI yang gratis tuh loh. Artinya kan Sama, Pak. Ya belum begitu apa namanya valid itu. Tidak terlalu mendalam kalau kita minta apa, padahal sudah permintaan kita kadang nggak sanggup memenuhinya. Termasuk apa namanya ayatnya kan tidak bisa dia. Iya, semua sama. Pasal juga yang gratis juga, Pak. Cuma kan dikoreksi, ditambah gitu aja. Ya. Untung Pak Sali nggak terlalu lama. Tadi saya mau bilang, nggih Pak, nggih Pak, nggih. Takut kuala tapi. Belum waktunya, belum waktunya. Kalau sampean dulu kan udah lewat. Untuk mata Gua kuliah bilang gitu kan. yang sudah Takut presentasi kuala apa Pak aja sama Pak orang. Sali? Kenapa, Pak Ali? Untuk mata kuliah ini yang sudah presentasi siapa saja? Ada di WA, Saya sudah. Saya lupa Sudah ya. kayaknya sampean. Sudah Kayaknya. Ada di WA. Iya, nama saya ada tapi seingat saya belum kayaknya. Oh gitu. Iya kayak. Tapi Pak Hulaifi sama Pak Eko kok nulis. Iya. Kalau yang pertama kan dari Pak Arjiman itu saya presentasi. Ya, kemarin 2 kali saya presentasi. Lupa juga saya sudah apa belum ya. Ya dan nanti. Yang Pak Arjiman saya yang belum, Pak Eko. Tapi sudah buat Pak Eko. Ya sudah. Oke, sudah. Ini sudah hampir jam 6, teman-teman. Tidak ada yang dimusyawarahkan lagi? Tidak ada? Sudah. Pas ya. Oke, nanti Pak, kan libur, Bang. Terima kasih semuanya. Pak, tanggal 15 UTS, piye Pak, piye? UTS-nya kita kan ini, tugas-tugas ini diselesaikan, kan itu aja. Ya. Bukan menjawab soal, Pak Hulaifi. Masing-masing dosen tersendiri. Ada yang Iya, jadi tidak kayak siswa UTS tuh kita ngerjakan soal enggak. Enggak, ya. Ya, UTS-nya tugas-tugas ini kita selesaikan. Terus kalau UAS-nya baru proposal itu UAS-nya. Oke, Pak, mungkin minta bantuan agar teman-teman yang jarang hadir ini lebih aktif lagi. Gitu. Oh iya. Nah, iya benar, kasihan tuh, kasihan. Kehadiran 75% ya. Biar kita sama-sama lah, sama-sama lulus bersama-sama, kan enak pasang toga bersama-sama. Oke, kalau saya yang bilang ke Pak Yunus kan nggak enak, mungkin jenengan yang sama-sama senior lah gitu. Yang dekat sama Pak Yunus. Kalau jarak saya dekat Pak, cuman saya nggak begitu kenal karena beliau kan. Pak. Tapi sekarang kan sudah kenal Pak. Ya sudah kenal. Berapa kali ketemu sih? Pernah ketemu sekali di Bijo sana di Singaraja itu lagi makan. Kok jauh sekali? Iya, mungkin lagi acara Basnas ya, bolehnya makan dulu, makan siang ketemu di sana. Oh, di Bijo itu. Iya. Minumannya ini tuh. Bir, es bir. Tidak memabukkan ini. Iya, es bir 1 gelas besar itu Pak. Iya. Sana tuh daging aja sana tuh. Iya. Saya izin dulu, Pak ya.
Ya, nggih, Eh, Pak. Izin. Baiknya. Saya juga izin, Pak. sama-sama. Assalamualaikum. Yuk dah, izin yuk. Apa? Ya. Sama keluar sama-sama. Ya, Assalamualaikum Yuk, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.